In the drive-thru, order my food. Let's stay. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Wah, sangat kompak sekali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kabar baik, Bu, dari saya. Bagaimana dengan Ibu sendiri kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik dan semua di sini dalam keadaan baik. Terima kasih kalian sudah hadir konseling pagi hari ini dengan tepat waktu. Nah, sebelum memulai konseling hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Apakah di antara kalian ada yang dapat memimpin doa? Saya bisa, Bu. Baik, silakan, Mbak. Baik, teman-teman. Sebelum kegiatan pagi hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Mbak, sudah memimpin doa di pagi hari ini. Ya, Bu, sama-sama. Oh iya, di sini saya memanggil teman-teman saja ya, biar konseling kita hari ini tidak merasa canggung dan semua dapat terbuka. Bagaimana? Apakah berkenan? Iya, Bu, berkenan. Boleh saja, Bu, Iya, Bu, silakan. saya setuju. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dari saya terlebih dahulu, mungkin teman-teman masih ada yang lupa dengan nama saya. Perkenalkan, saya Ardita. Teman-teman boleh memanggil saya Kak, Mbak, ataupun Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu Ardita. Baik, Bu Ada. Wah, baik teman-teman kalau begitu dan jika memang itu sekiranya membuat teman-teman nyaman. Sekarang gantian teman-teman bisa memulai perkenalan terlebih dahulu. Silakan untuk Mbak yang pakai kacamata terlebih dahulu. Silakan, Mbak. Baik, Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mirina Putri dari Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Mesin. Terima kasih. Baik, Bu, perkenalkan. Nama saya Hana Fauzia dari Malang dan saya mahasiswi di UMM jurusan Agribisnis. Oh ya, perkenalkan saya Jaheni dari Malang, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Wah, senang sekali berkenalan dengan kalian. Ternyata kalian ini semua dari Malang ya. Ya, Bu, dari Malang. Iya, Bu, dari Malang. Dan dari berbagai universitas juga dan berbagai jurusan yang berbeda-beda. Keren sekali kalian. Iya, Bu, betul Ya, Bu. sekali. Kalau dilihat dari banyaknya perbedaan dan macam-macam dari jurusan teman-teman ini, apa sih kesibukan teman-teman ini? Kalau saya saat ini masih maba, Bu, jadi masih proses adaptasi dengan dunia perkuliahan. Oh, Mbak Nadia ini masih maba. Kalau Mbak Merina bagaimana? Kalau saya sekarang sudah menginjak semester 7 dan saat ini saya sedang proses skripsi atau tugas akhir. Jadi kegiatan saya akhir-akhir ini juga lumayan padat gitu karena melakukan pengujian juga. Oh, Mbak Merina sedang menyusun skripsi. Semangat terus ya, Mbak. Kalau Mbak Ana bagaimana? Apa kesibukan Mbak Ana? Kesibukan saya sama dengan Merina, Bu. Saya sudah semester 7 sedang menyusun skripsi. Oh, Mbak Ana sedang menyusun skripsi juga. Ternyata Mbak Nadia ini maba, Mbak Ana dan Mbak Merina ini sudah semester 7 dan sedang menyusun skripsi. Iya, Bu, benar. Iya, Bu. Oke, hebat sekali kalian. Tetap semangat terus ya, teman-teman. Semoga kalian selalu berhasil dan dilancarkan kuliahnya. Amin. Terima kasih, Terima Bu. kasih banyak, Bu. Ya, kalau dilihat dari
perbedaan jurusan teman-teman ini itu kan berbeda-beda ya. Kenapa sih kalian memilih jurusan tersebut? Mungkin dari Mbak Merina terlebih dahulu, karena kan kalau saya dengarkan Mbak Merina itu perempuan. Nah, tapi memilih jurusan teknik mesin yang mayoritasnya isinya laki-laki semua. Benar ya, Mbak? Iya, saya jurusan mesin. Kenapa saya jurusan mesin? Karena saya disarankan oleh kakak saya untuk masuk di jurusan mesin. Tapi sebenarnya saya itu lebih memilih ke teknik industri. Tapi pada waktu SBM masuknya di teknik mesin. Tapi mau nggak mau ya udah dilaksanain aja di teknik mesin. Nggak melulu tentang mesin sih kalau di mesin itu. Jadi kita juga mempelajari tentang mata kuliah yang apa yang sudah pernah diajarkan pada waktu SMA gitu. Wah, hebat sekali Mbak Merina. Kalau Mbak Ana bagaimana? Mengapa memilih jurusan agrobisnis? Kalau saya memilih jurusan agribisnis itu karena saya tertarik dengan menanam tanaman ya. Jadi saya pengen tahu bagaimana cara menanam tanaman dengan baik, benar, dan cara memasarkannya kemana gitu. Oh, begitu Mbak Ana. Lalu kalau dari Mbak Nadia sendiri bagaimana? Mengapa memilih jurusan kedokteran? Jadi alasan saya memilih FKH itu karena dokter hewan kan di Indonesia ini masih langka sekali ya. Terus kan saya tuh juga pecinta hewan, juga ingin lebih mendalami gitu tentang materi tentang kesehatan hewan gitu. Wah, menarik sekali Mbak Nadia. Banyaknya perbedaan dari jurusan yang kalian pilih dengan alasan yang menarik untuk teman-teman memilih jurusan tersebut ya. Iya, Bu. Oh iya teman-teman, ini kan belum saling kenal ya antara Mbak Merina, Mbak Hana, dan juga Mbak Nadia. Belum, Belum, Bu. Bu. Nah, karena teman-teman belum saling mengenal, coba teman-teman saling sapa agar kalian nantinya tidak merasa canggung dan lebih nyaman karena sudah saling kenal. Baik, mungkin dari saya ya Bu untuk menyapa teman-teman. Hai teman-teman, nama saya Merina. Hai teman-teman, nama aku Hana. Salam kenal ya. Halo teman-teman, nama aku Nadia. Salam kenal juga. Wah, kalau sudah saling mengenal dan saling sapa gini kan enak ya jadinya lebih akrab juga. Iya, benar, Bu. Nah, apalagi teman-teman ini kan dari Malang semua. Barangkali waktu di jalan, di supermarket, atau dimanapun, kalau bertemu kan enak kalau sudah kenal. Iya, Bu. Apakah di antara Mbak Hana, Mbak Merina, dan Mbak Nadia ini pernah bertemu sebelumnya? Saya nggak pernah ketemu sih Bu sama Mbak Hana dan sama Mbak Mei juga. Baru kali ini. Saya juga begitu, Bu. Saya baru kali ini bertemu dengan Mbak Mirina dan Mbak Nadia. Saya juga begitu Bu, baru pertama kali bertemu dengan Mbak Nadia sama Mbak Hana. Oh, begitu. Jadi di pertemuan kita ini teman-teman juga bisa menambah teman ya dan saling berbagai informasi karena berasal dari universitas ataupun jurusan yang berbeda. Nah, mendengar dari apa yang sudah disampaikan teman-teman, Mbak Nadia, Mbak Merina, dan Mbak Hana ini kan dari jurusan yang berbeda, tidak saling mengenal, tetapi sama-sama di Malang. Memangnya teman-teman ini Malangnya mana? Karena kan saya juga Malang loh. Oh, saya tahu Bu, daerah Ororodowo. Kalau saya di daerah Mulyorejo.
Oh, Mbak Merina itu di Mulyorejo. Iya, iya, saya mengerti, Mbak. Lalu kalau Mbak Hana di mana? Saya di daerah Sengkaling, Bu, dekat kampus saya. Oh, dekat kampusnya Mbak Hana. Kalau Mbak Nadia di Malang mana? Kalau saya di Batu, Bu, bukan di Malang. Wah, ternyata teman-teman ini meskipun berada di Malang, tetapi sama-sama masih di ujung ke ujung begitu ya. Iya, Bu, benar. Pantesan tidak pernah bertemu sebelumnya sama teman-teman. Iya, Mbak. Nah, sekarang saya menanyakan kepada teman-teman, apakah teman-teman ini sudah tahu mengenai konseling kelompok? Pernah mendengar sih, Bu, tapi saya belum tahu teknisannya seperti apa kalau konseling kelompok. Teman-teman yang lain bagaimana? Kalau saya mendapatkan info dari teman-teman, Bu, tapi saya belum mengetahui. Oh, begitu. Kalau Mbak Nadia, apakah sudah tahu? Kalau saya sih belum tahu, Bu. Oke, kalau begitu, lalu apakah teman-teman ini sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Kalau dari saya sudah pernah sih, Bu, tapi konseling individu, bukan konseling berkelompok. Oh, oke. Berarti Mbak Merina sudah punya gambaran ya bagaimana dengan proses konseling. Iya, Bu, betul sekali. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang lain? Kalau saya kebetulan belum pernah konseling, Bu, tentang masalah saya. Kalau saya juga belum pernah, Bu. Baik, kalau begitu saya jelaskan terlebih dahulu ya terkait dengan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini merupakan proses pemberian bantuan kepada individu tetapi dalam setting kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang dipimpin oleh konselor sebagai fasilitator. Begitu ya, teman-teman. Iya, Bu, Baik, paham. Bu. Oh iya teman-teman, di sini saya sebagai konselor dan teman-teman ini sebagai konseli. Nah, teman-teman bisa menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Teman-teman harus dapat terbuka dalam menyampaikan masalah yang sedang dihadapi tanpa adanya keraguan dan juga rasa khawatir dari anggota atau teman anggota yang lainnya. Baik, Bu, mengerti. Selain itu, dalam konseling kelompok ini, teman-teman tidak perlu khawatir mengungkapkan semua masalah yang sedang dialami dan tidak perlu merasa takut jika mungkin masalah yang akan diceritakan ini bersifat rahasia. Karena di sini saya dan semua anggota kelompok akan menjaga asas kerahasiaan. Begitu ya teman-teman, apakah dapat dimengerti dan dapat dipahami? Baik, Bu, Bisa. bisa dipahami dan dapat dimengerti. Dalam konseling kelompok ini tidak ada unsur paksaan, jadi setiap anggota kelompok datang sukarela untuk melakukan konseling. Nah, saya ingin menanyakan, apakah dari teman-teman ini terpaksa mengikuti konseling kita hari ini? Kalau saya tidak, Bu, karena saya ingin menyelesaikan masalah yang terjadi dengan saya. Wah, bagus Mbak Hana. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Saya sependapat dengan Mbak Hana sih, Bu. Saya juga ingin sekali masalah yang saya alami sekarang cepat terselesaikan. Saya juga sih, Bu, setuju sama Mbak Hana dan Mbak Mei.
Baik teman-teman, kalau begitu dalam kegiatan ini kita memiliki waktu 60 menit. Bagaimana dengan waktunya? Apakah dapat disepakati? Bisa disepakati, Bu, karena menurut saya waktu 60 menit itu lumayan lama dan cukup. Kalau dari Mbak Nadia sama Mbak Ana bagaimana? Saya Iya, juga saya sepakat, sepakat, Bu. Bu, kalau 60 menit. 60 menit. Oke, baiklah. Karena semua teman-teman sudah menyepakati, jadi kegiatan konseling kita hari ini berlangsung selama 60 menit ya. Iya, Bu. Baik, Ibu. Oh ya teman-teman, apakah di sini saya boleh untuk merecord kegiatan proses konseling kita hari ini? Iya, Agar Bu, saya dapat silahkan. mengetahui apa yang teman-teman sampaikan. Ya, Ibu, silakan. Baik, terima kasih teman-teman. Oh iya, teman-teman bisa memposisikan duduknya dengan nyaman ya. Kalau ada sandaran di belakangnya, boleh loh teman-teman untuk bersandar. Baik, Bu. Baik, Bu, dari saya sudah nyaman. Sudah, Bu. Kalau begitu, jika teman-teman sudah siap, mari kita mulai untuk proses konseling kelompok hari ini. Dalam kegiatan konseling kelompok ini, kita akan membahas satu persatu masalah yang dialami masing-masing anggota kelompok. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sekarang silakan kemukakan satu masalah dari teman-teman yang sedang kalian alami saat ini. Setiap anggota mengemukakan masalahnya. Silakan teman-teman, mungkin bisa dari Mbak Merina terlebih dahulu. Baik, Bu, mungkin dari saya akan bercerita mengenai masalah saya. Terima kasih sebelumnya sudah diberikan waktu. Jadi sebenarnya saya itu bingung, Bu, dengan posisi saya sekarang. Saya itu mempunyai banyak teman, tapi hanya beberapa teman saja yang bisa mengerti sifat saya dan kemauan saya. Saya tuh hampir merasa stres banget, Bu, sebenarnya. Eh, Karena saya itu selalu mengusahakan teman-teman itu bahagia. Jadi segala sesuatu untuk teman-teman saya ketika kesusahan atau membutuhkan bantuan itu saya selalu ada. Dan agar keinginan mereka itu terwujud sebenarnya. Tetapi saya itu tidak pernah merasakan hal imbal balik dari yang pernah saya lakukan kepada teman saya. Apalagi setelah saya pikir-pikir, mohon maaf ya Bu, bukannya saya perhitungan atau apa, saya itu kan bisa mengendarai mobil. Nah, saya itu kayak dimanfaatkan gitu loh Bu. Jadi ketika teman-teman saya pengen naik mobil, jadi tinggal naik mobil ya gitu. Cuman kayak disuruh jemput, disuruh bawa mobil biar bisa jalan-jalan. Lebih tepatnya seperti itu Bu permasalahan dari saya. Jadi saya itu sebenarnya pasti semua orang memiliki rasa capek banget ya. Jadi akhir-akhir ini itu sih permasalahan saya, Bu. Oh, baik. Saya memahami sekali perasaan yang dirasakan Mbak Merina. Pada dasarnya, Mbak Merina ini mempunyai banyak teman, tetapi hanya merasakan beberapa teman saja yang mengerti Mbak Merina, dan teman-teman yang lainnya itu hanya memanfaatkan Mbak Merina. Begitu ya, Mbak? Iya, Bu, benar sekali seperti itu. Oke, baik Mbak Merina. Nah, apakah dari Mbak Merina ini sudah cukup atau masih ingin berlanjut untuk menceritakan? Kalau dari saya sudah cukup ceritanya, Bu.
Terima Baik, kalau kasih. begitu sekarang dapat dilanjut mungkin dari Mbak Ana. Silakan Mbak. Terima kasih Bu. Jadi permasalahan saya saat ini tuh, saya kan udah semester 7. Saya sudah saatnya skripsi. Cuman kayak rasa malas saya buat mengerjakan skripsi tuh sangat tinggi gitu. Karena kuliahnya sekarang tuh kan online. Jadi membuat saya tuh jenuh. Saya tuh pengen offline aja gitu. Biar bertemu dengan teman-teman saya semuanya di kampus. Tapi saya sama sekali tidak ada niatan untuk menyusun skripsi itu, Bu. Jiwa-jiwa rebahan saya selalu kuat. Dan yang lebih membuat saya malas, yaitu dosen bimbing saya itu tidak seperti yang saya harapkan. Gitu, Bu. Oh, begitu. Baik. Jadi Mbak Ana ini malas untuk melakukan kuliah bahkan menyusun skripsi karena dosen pembimbingnya Mbak Ana itu tidak sesuai dengan yang Mbak Ana inginkan. Benar seperti itu, Mbak? Iya, Bu, benar seperti itu. Benar sekali. Oke, baik. Lalu apakah Mbak Ana masih ingin melanjutkan ceritanya? Saya rasa cukup, Bu. Oke, kalau begitu sekarang lanjut ke Mbak Nadia. Silakan, Mbak. Terima kasih Bu. Kalau untuk permasalahan saya itu di sini saya tuh merasa sangat boros, Bu. Saya tuh merasa kalau uang saya itu selalu habis kalau misalkan saya tuh main sama teman-teman saya. Padahal kan saya tuh pingin gitu loh Bu menyisihkan beberapa uang saku saya. Tapi ya gitu susah, jadi selalu habis. Apalagi kalau misalkan aku tuh dipengaruhin teman-teman buat beli barang-barang ataupun baju yang harusnya itu nggak aku beli gitu loh Bu, tapi akhirnya aku beli juga, padahal juga aku nggak terlalu pakai dan terlalu suka juga. Apalagi teman aku tuh banyak yang hampir temen aku kan beda-beda tuh kan yang SMA terus teman kuliah gitu. Jadi kayak kadang tuh hampir tiap hari tuh aku tuh nongkrong di kafe yang beda-beda dengan temen yang beda-beda gitu, Bu. Jadi lebih boros. Oh, begitu. Iya, saya memahami perasaan Mbak Nadia. Jadi Mbak Nadia ini merasa boros karena selalu tergiur dan juga teracuni oleh apa yang teman-teman Mbak Nadia ini beli dan menghabiskan uangnya untuk nongkrong hampir setiap hari. Gitu ya, Mbak? Iya, Bu, benar seperti itu. Saya jadi sedih gitu loh, Bu, nggak bisa hemat. Terus uangnya jadi nggak bisa dibuat nabung. Oh iya, benar sekali itu Mbak Nadia. Baik, ternyata berbagai penyebab masalah yang teman-teman alami mulai dari Mbak Merina yang mempunyai banyak teman, tetapi Mbak Merina ini merasakan hanya beberapa teman yang mengerti Mbak Merina dan teman-teman yang lainnya hanya memanfaatkannya. Lalu masalah yang dialami Mbak Hana, malas untuk melakukan perkuliahan, bahkan menyusun skripsi, karena dosen pembimbingnya Mbak Ana itu tidak sesuai dengan yang Mbak Ana inginkan. Dan masalah yang dialami Mbak Nadia itu merasa boros karena selalu tergiur dan juga teracuni oleh apa yang teman-teman Mbak Nadia beli, dan Mbak Nadia ini menghabiskan uangnya untuk nongkrong-nongkrong yang hampir setiap hari. Begitu ya, teman-teman. Iya, benar Ibu. Ya, Bu, benar. Oke, nah sekarang karena semua sudah menceritakan permasalahan yang dihadapi, lalu permasalahan dari siapa dulu yang akan dibahas?
Mungkin bisa dimulai dari permasalahan Mbak Hana, Bu, karena kalau saya pribadi di semester 7 ini, yang sedang menyusun skripsi, terkadang juga merasakan malas sekali, Bu, untuk mengerjakan, progres skripsi yang udah kita rancang, yang benar-benar membutuhkan motivasi yang lebih untuk, lebih semangat mengerjakan, begitu, Bu. Oh iya sih Bu, kayaknya mending yang dibahas dari masalahnya Mbak Hana dulu. Karena kan kita tuh kuliahnya daring, terus jadi jenuh gitu Ibu. Bener yang dikatakan sama Mbak Merina juga kalau kuliah benar-benar membutuhkan motivasi. Oke, baiklah. Karena dari Mbak Merina dan juga Mbak Nadia ini setuju jika masalah yang dialami Mbak Hana akan dibahas terlebih dahulu. Lalu dari Mbak Hananya sendiri, apakah setuju jika masalahnya dibahas pertama? Ya Bu, tidak apa-apa, saya setuju saja. Oke, baik kalau begitu. Nah, sekarang Mbak Hana bisa menceritakan permasalahannya lebih rinci lagi. Silakan Mbak Hana. Ya Bu, jadi sekarang saya tuh sudah di semester 7 ya Bu. Rasanya saya tuh malas sekali untuk kuliah. Karena kuliahnya itu kan daring, itu membuat saya jenuh. Saya ingin sekali bertemu dengan teman-teman saya di kampus. Bahkan sekarang ini saya sudah harus menyusun skripsi. Tapi saya sama sekali tidak ada niatan untuk menyusun skripsi. Dan yang lebih membuat saya malas itu, dosen pembimbing saya itu tidak seperti apa yang saya harapkan. Saya itu benar-benar membutuhkan motivasi dan harapan saya agar lulus tepat waktu, begitu Bu. Mbak Hana menginginkannya lulus tepat waktu. Ya betul Bu. Oke, lalu Mbak, Ya jadi saya benar-benar ingin memulai rajin gitu Bu agar skripsi saya akan bisa cepat tersusun seperti semester-semester saya awal dulu. oke baiklah, saya bisa memahami perasaan Mbak Hana. Lalu sejak kapan rasa malas itu muncul, Mbak? Sejak kuliah dari itu Bu dan semenjak semester 7 ini rasa malas saya tuh semakin muncul gitu. Oke, baiklah. Sekarang silakan dari teman-teman yang lain menanggapi atas permasalahan yang dialami Mbak Hana. Baik Bu, mungkin dari saya mau bertanya, apakah setiap rasa malas itu muncul setiap hari? Dan atau hanya terkadang saja Mbak Ana? Ya Mbak, rasa malas tuh muncul hampir setiap hari. Jadi saya tuh bingung gitu gimana merasakan progres saya. Soalnya gara-gara kuliah daring tuh saya ngerasanya setiap hari tuh libur. Nah, begitu ya Mbak Mi, jawaban dari Mbak Ana. Lalu apakah Mbak Nadia ingin menanyakan juga? Iya Bu, apakah Mbak Hana nggak punya motivasi gitu kalau misalkan mau ngerjain skripsi itu apakah nggak ada motivasi lain gitu buat jadi lebih semangat? Saya mendapatkan sih Mbak, tapi terkadang saya tidak termotivasi dengan omongan-omongan orang itu. Jadi saya membutuhkan motivasi yang lebih baik gitu. Begitu ya Mbak Nadia, jawaban dari Mbak Ana. Sekarang bagaimana jika perkuliahan daring ini terus berlanjut? Apakah Mbak Ana akan terus bermalas-malasan? Insya Allah tidak Bu, tetapi saya merasa terpaksa Bu. Terpaksa. Iya Bu, karena kan saya tidak termotivasi dengan perkuliahan yang akan datang. Jadi membuat saya tuh merasa terpaksa untuk tidak malas gitu. Oke, baiklah kalau begitu Mbak Ana. Sekarang apa yang Mbak Ana harapkan untuk saat ini dan juga di masa depan?
Saya tuh ya hanya ingin menjadi orang yang rajin. Saya ingin rasa malas yang muncul pada diri saya itu perlahan menghilang karena memang sebenarnya saya terganggu dan saya sadar akan hal itu. Tetapi ya bagaimana lagi, Bu, rasa malas ini sangat kuat intinya. Ya saya ingin menjadi orang yang lebih rajin gitu dan lebih termotivasi dengan orang-orang sekitar saya. Pada dasarnya memang Mbak Ana ini ingin sekali menjadi orang yang tidak malas, tapi rasa malas itu selalu muncul. Seperti itu ya, Mbak. Ya Bu, benar. Tetapi sepertinya saya rasa sulit sekali Bu untuk berubah, bahkan untuk menghilangkannya. Tapi menurut saya tidak sulit sih Mbak untuk merubahnya, asalkan Mbak Hana itu terus optimis dan fokus pada tujuannya. Dan benar-benar Mbak Hana itu lebih melawan rasa malas tersebut. Ya sih Mbak. Karena saya pun juga males sebenarnya, apalagi sekarang saya juga lagi menyusun skripsi sama seperti Mbak Ana. Tapi kalau saya terus bermalas-malasan, saya juga bakal rugi. Yang pertama rugi telat lulusnya, terus yang kedua telat mencari kerja. Nah, jadi kita tuh harus tetap semangat meskipun semester 7 ini berat gitu. Iya Mbak, saya pun juga setuju dengan Mbak Mei. Jadi meskipun saya juga mahasiswa baru, tapi rasa males tuh pasti muncul dan harus dilawan gitu deh Mbak Hana ya. Semangat. Iya, betul itu teman-teman. Rasa malas itu harus terus dilawan dan awalnya juga dari diri sendiri, begitu ya teman-teman. Saya sangat mengerti apa yang Mbak Ana rasakan. Nah, sejauh ini dari permasalahan yang Mbak Ana alami, kebutuhan apa saja yang sudah terpenuhi dan kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi. Kalau sampai saat ini kebutuhan yang sudah terpenuhi itu kebutuhan ketika saya dapat melawan rasa malas itu ya Bu. Jadi misalnya ketika jam perkuliahan berlangsung, tetapi saya langsung bergegas untuk semangat mengikuti perkuliahan daring. Namun kalau kebutuhan yang belum terpenuhi itu ya saya tidak semangat ketika perkuliahan berlangsung, begitu sih Bu. Oke, baik Mbak. Sekarang coba Mbak Ana sampaikan bagaimana pilihan yang tepat untuk Mbak Ana yang dapat membuat Mbak Ana itu menjadi pilihan, itu merupakan pilihan yang baik. Sebenarnya saya masih sama sih Bu, saya ingin menjadi orang yang tidak malas dan lebih rajin lagi, dan jika ada orang yang memotivasi dan dapat membuat saya langsung termotivasi, lalu pilihan yang saya inginkan ini akan dapat menjadi saya terbiasa dan menjadi orang yang tidak malas dan juga semangat. Oke. Lalu apa tujuan yang ingin Mbak Ana dapatkan? Saya mempunyai tujuan, yaitu jika saya bisa melawan malas, saya akan segera menyusun skripsi saya agar cepat selesai. Begitu sih Bu, kurang lebih. Bagus sekali Mbak. Lalu apa yang akan Mbak Ana perbuat dan bagaimana cara yang akan Mbak Ana lakukan? Yang akan saya berbuat, saya akan melawan rasa malas saya Bu, yang pertama. Saya akan mulai menyusun skripsi, saya akan mulai menyusun progres saya, dan aktif perkuliahan. Wah, bagus itu Mbak. Saya sangat mengapresiasi keinginan Mbak Ana untuk melawan rasa malas itu dan berani menyampaikan apa yang menjadi masalah Mbak Ana saat ini. Iya, terima kasih Bu. Sekarang bagaimana jika rasa malas itu tiba-tiba muncul dari diri Mbak Ana? Ya, saya berusaha terus Bu untuk melawannya. Yang penting saya fokus saja dulu sama apa yang saya ingin capai.
tercapai gitu sih Bu. Bagus itu Mbak. Semoga Mbak Ana bisa melawan rasa malas Mbak Ana ya, agar skripsi Mbak Ana juga lancar. Iya Bu, benar sekali. Oke, baiklah. Kalau dari sini dapat saya simpulkan jika Mbak Ana ini merasa malas jika kuliah daring dan kurangnya motivasi untuk menyusun skripsi. Tetapi Mbak Ana ini juga mempunyai keinginan jika Mbak Ana akan melawan rasa malas dan Mbak Ana akan menyusun skripsi agar dapat lulus dengan tepat waktu. Begitu ya, Mbak? Iya Bu, benar. Apakah ada dampak lain, Mbak, yang membuat Mbak Ana ini terus bermalas-malasan? Mungkin ada ya Bu, salah satunya itu saya punya teman yang membuat saya itu terus bermalas-malasan. Dengan teman itu saya kemana-mana bersama setiap hari. Jadi seperti lengkap gitu rasanya saya malasnya itu. Soalnya teman saya juga malas. Lalu, Mbak, Ya itu Bu, mungkin harusnya saya ini punya teman yang terus semangat dalam menjalani perkuliahan di semester 7 ini. Ya Mbak, harusnya Mbak Hana bisa berteman dengan teman-teman yang terus memotivasi Mbak Hana di perkuliahan semester 7-nya. Betul banget, menurut Mbak Nadia. Karena pertemanan itu juga sangat berpengaruh bagi kesehatan mental kita. Iya teman-teman, maka dari itu. nah iya, memang pertemanan itu juga mempengaruhi ya. Jadi kalau ada teman yang bermalas-malasan atau membawa dampak yang negatif, kita sebaiknya tidak meniru dan kita lihat sisi positifnya saja. Bukankah begitu, teman-teman? Ya, Ya, betul Bu. betul Ibu. Lalu apa rencana Mbak Hana yang akan dilakukan untuk kedepannya? Rencana saya ke depannya itu saya pengen berusaha melawan rasa malas ini dan tidak meniru kebiasaan negatif dari teman-teman saya. Karena memang benar yang tadi dikatakan Ibu dan teman-teman sekalian bahwa rasa malas itu emang berawal dari diri kita sendiri gitu. Jadi saya akan coba terus untuk melawan rasa malas itu. Bagus sekali Mbak Hana. Oke, apakah Mbak Hana ini benar-benar ingin melawan rasa malas itu dan melihat teman-teman dari sisi positifnya? Iya Bu, saya benar-benar menginginkannya dan akan melihat teman-teman saya lebih positif. Semangat ya Mbak Hana pasti bisa. Betul Mbak Mei, semangat juga ya untuk semua teman-teman. Pasti kalian bisa melawan rasa malas yang muncul pada diri kalian. Amin. Terima kasih, Bu. Ya teman-teman, dari Mbak Hana, seberapa yakin jika rencana dan keinginan Mbak Hana ini akan berhasil? Saya yakin 100% dengan rencana saya ke depannya, Bu. Saya akan lebih rajin dan tidak bermalas-malasan lagi. Sebenarnya saya juga ragu sedikit, cuman saya yakin saya akan berhasil walaupun rasa malas itu datang dari diri saya sendiri. Tidak Mbak, selama Mbak Hana optimis dan yakin melawan rasa malas itu, pasti bisa sih Mbak Hana untuk memperjuangkan rasa malas itu. Iya Mbak Merina. Baik, tidak apa-apa Mbak Ana, karena tidak menutup kemungkinan dengan Mbak Ana melakukan rencana-rencana yang dibuat itu akan membuat Mbak Ana terbiasa dan dapat melawan rasa malas itu.
Iya Bu, saya juga berharap begitu karena saya juga mempunyai tujuan yang yaitu saya ingin lulus tepat waktu. Nah, iya Mbak, itu bisa menjadikan motivasi Mbak untuk lulus tepat waktu. Karena dengan begitu Mbak Hana akan terus semangat untuk melaksanakan penyusunan skripsinya. Bener Mbak, jadi kan kalau kita punya tujuan berarti kan kita tuh pasti tahu gitu loh gimana kita harus menyikapinya. Iya teman-teman, terima kasih banyak. Iya Mbak, Oh ya, benar sekali apa yang sudah dikatakan teman-teman semua. Jadi sekarang Mbak Ana dapat berprinsip tujuan utama Mbak Ana itu lulus tepat waktu. Nah, dengan begitu Mbak Ana akan selalu semangat dan melawan rasa malas itu pasti bisa. iya baik Bu. Oke, kalau begitu sekarang saya akan memberikan penugasan terkait dengan masalah yang dialami Mbak Ana saat ini. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak Ana keberatan dan berkenan atau berkenan? Tidak Bu, saya tidak keberatan selama penugas ini dapat membantu saya menjadi lebih baik. Oke, kalau begitu sebentar saya akan mengirimkan link yang dapat diakses Mbak Ana untuk mengerjakan tugasnya. Iya Bu, baik. Nah, ini sudah saya kirim. Silakan Mbak Ana lihat di kolom chat Zoom ya, Mbak. Oke, baik Bu. Sudah ada Bu. Nah, itu tugasnya merupakan format kegiatan yang harus Mbak Ana lakukan selama 1 minggu. Nanti Mbak Ana jika ada kendala saat mengerjakan bisa langsung hubungi saya atau chat saya melalui WhatsApp. Gitu ya, Mbak. Ya Bu, mengerti. Baik, sekarang Mbak Ana dapat sampaikan apa penghargaan yang dapat Mbak Ana terima untuk diri sendiri ketika Mbak Ana mampu dan berhasil melawan rasa malas pada diri Mbak Ana. Mungkin saya akan membeli sesuatu atau barang yang saya inginkan sebagai reward untuk saya dulu ya Bu, karena saya mampu melawan rasa malas pada diri saya sendiri. Saya pengen mengapresiasi itu. Wah, bagus sekali itu Mbak. Itu membuat Mbak Ana dapat membangun semangat kembali. Nah, selanjutnya saya akan mengirimkan lembar evaluasi dalam proses konseling hari ini. Saya akan mengirimkan di chat Zoom ini. Silakan dicek Mbak apakah sudah masuk. Iya Bu, sudah masuk. Terima kasih. Silakan nanti Mbak Ana dapat mengisinya ya. Iya Bu, akan saya isi. Oke, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Mbak? Sepertinya itu cukup Bu. Baik, dengan ini saya harap semoga solusi yang akan diambil berjalan sesuai dengan harapan dan dapat menuntaskan permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Ana. Nah, kesimpulan dari konseling kali ini, Mbak Ana itu mempunyai rasa malas yang selalu muncul pada diri Mbak Ana. Lalu, Mbak Ana juga merasa malas untuk memulai menyusun skripsi. Dan ditambah lagi dengan pengaruh teman yang membuat Mbak Ana semakin merasa malas. Begitu ya, Mbak? Iya Bu, benar. Sekarang, apa manfaat yang diperoleh Mbak Ana setelah melakukan konseling hari ini? Setelah melakukan konseling hari ini, manfaat yang saya rasakan tuh saya lebih merasa lega ya Bu, karena dengan saya bercerita, saya direspon oleh konselor dan begitu juga dengan teman-teman. Karena saya mempunyai tujuan khusus yaitu untuk lulus tepat waktu, dengan begitu saya harus melawan rasa malas tersebut.
Oh, bagus sekali itu Mbak Ana. Lalu mungkin teman-teman, apa manfaat konseling hari ini terkait dengan permasalahan yang sedang dialami Mbak Ana? Saya, Bu, Ya, silakan Mbak Merina. kalau menurut saya dapat mengurangi permasalahan yang dialami oleh Mbak Hana. Dan kita semua selama mengikuti konseling hari ini yang dilakukan secara berkelompok juga dapat mengetahui gambaran yang rasa malas yang dimaksud atau yang muncul pada diri kita itu sebenarnya seperti apa dan saya harus berbuat seperti apa. Begitu sih Bu, jabaran yang sudah kita ambil manfaat dari konseling kelompok ini. Karena memang ya itu tadi, pastinya semua orang tuh mempunyai rasa malas. Akan tetapi tinggal bagaimana kita menyikapi rasa malas tersebut. Wah, bagus sekali Mbak Merina. Lalu Mbak Nadia, bagaimana manfaat yang diperoleh? Kalau saya sama sih sama Mbak Meirina, Bu. Jadi keinginan Mbak Hana ini bisa tercapai selama Mbak Hana ini optimis dan menjadikan Mbak Hana lebih sadar jika malas-malasan akan berpengaruh negatif kepada skripsinya Mbak Hana itu sendiri gitu. Bagus sekali teman-teman semua. Berarti tidak hanya Mbak Ana saja ya yang memperoleh manfaat pada konseling kita hari ini, tetapi Mbak Merina, Mbak Nadia juga memperoleh manfaatnya. Semangat ya untuk Mbak Ana dalam melakukan rencana dan keinginan untuk kedepannya. Saya yakin Mbak Ana mampu untuk melakukan rencana-rencana dengan lancar. Ya Bu, amin. Terima kasih. Makasih doanya. Ya Mbak, sama-sama. Bagaimana Mbak Ana, apakah sanggup melakukan rencana-rencana yang dibuat? Iya Bu, saya sanggup dikarenakan saya memang ingin merubah dan ingin lebih rajin lagi karena kan saya sudah semester 7 gitu. Oke, saya akan menanyakan kembali nih terkait rencana yang dibuat Mbak Ana. Adakah sesuatu yang masih mengganjal atau mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi, Mbak? Mungkin sudah cukup ya Bu, jadi tidak ada. Oke, kalau begitu tidak ada masalah ya dengan apa yang akan dilakukan Mbak Ana ke depannya. Iya Bu. Baik teman-teman, setelah kita melakukan konseling kelompok hari ini, bagaimana refleksi kegiatan ini teman-teman? Kalau saya sih banyak ya Bu manfaat yang aku ambil dari konseling ini. Tidak hanya Mbak Hana yang dapat memperoleh manfaatnya, tetapi saya juga karena jika memang saya memiliki masalah yang sama dengan Mbak Hana, saya akan dapat menyelesaikannya sesuai dengan arah-arahan yang Ibu berikan tadi. Bagus sekali Mbak Nadia. Lalu untuk Mbak Merina bagaimana? Kalau saya juga sependapat dengan Mbak Nadia dan semangat untuk Mbak Hana terkait dengan rencananya tersebut agar dapat terencana dengan baik dan lancar. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jika teman-teman semua juga memperoleh manfaatnya dalam konseling kita hari ini, saya juga berpesan nih, jika Mbak Ana ini pasti mampu menjalankan rencana yang telah dikemukakan tadi. Nah, jika Mbak Ana mengalami hambatan, Mbak Ana tidak perlu menyalahkan diri sendiri jika hambatan itu muncul pada diri Mbak Ana.
Akan tetapi bisa jadi hambatan itu muncul karena lingkungan sekitar Mbak Hana. Begitu ya, Mbak? Ya Bu, saya dapat memahami. Nah, dari rencana itu pasti juga butuh proses. Jadi Mbak Hana harus terus optimis saja untuk menjalaninya. Iya Bu. Semangat juga teman-teman yang lainnya untuk Mbak Merina dan juga Mbak Nadia. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi teman-teman? Cukup, Bu. Kalau Iya Bu. kalau begitu, saya berharap teman-teman bisa mengikuti konseling kelompok ini sampai masalah-masalah yang kalian alami ini tuntas. Apakah teman-teman berkenan? Iya Bu, Berkenan, berkenan. Lalu kira-kira permasalahan siapa yang akan dibahas selanjutnya? Kalau menurut saya sih permasalahan Mbak Mei, Bu, karena kan memang teman itu berpengaruh ya. Jadi kayaknya kita perlu untuk mengetahui gitu, Bu, apakah kita ini mempunyai teman yang tulus atau enggak gitu. Terus kan kita itu semakin besar juga pasti pertemanan itu semakin punya pengaruh yang lebih banyak gitu loh, Bu, di kehidupan kita. Baik kalau begitu, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Iya Bu, saya setuju jika masalah yang akan dibahas selanjutnya itu ya itu masalahnya Mbak Mirina. Kalau begitu dari Mbak Nadia dan Mbak Ana memilih untuk membahas permasalahan yang dialami Mbak Merina. Lalu dari Mbak Merinanya sendiri, apakah setuju jika pertemuan konseling kelompok selanjutnya akan membahas permasalahan Mbak Merina? Iya, Bu, saya setuju. Tidak apa-apa jika memang teman-teman memilih permasalahan saya. Dan saya sendiri juga nantinya akan terbantu dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi saat ini. Berarti bisa disepakati ya jika masalah yang akan dibahas adalah permasalahan Mbak Merina. Iya Bu. Kira-kira kapan nih kita akan bertemu untuk melakukan konseling kelompok bersama lagi untuk membahas masalah yang sedang dialami Mbak Merina dan juga membahas progres tentang apa yang sudah dilakukan Mbak Hana. Bagaimana jika minggu depan, Bu, dengan jam yang sama seperti hari ini, Bu? Baik, bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Iya, Bu, saya Ah, setuju minggu iya depan. Bu, saya juga setuju minggu depan. Oke, baik. Jika teman-teman semua setuju, kalau begitu kita akan melakukan kembali konseling kelompok minggu depan. Jika semua teman-teman setuju, berarti teman-teman harus datang tepat waktu ya. Minggu depan saya akan mengirim link room Zoom-nya. Iya Bu. Iya, Ibu. Karena pertemuan kita sudah berlangsung 60 menit, apakah kita bisa akhiri proses konseling kelompok hari ini? Iya, Ibu. Iya Bu. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua. Teman-teman sudah aktif dalam konseling kelompok ini, sehingga proses konseling dapat berjalan dengan lancar. Iya, Ibu. Iya, Bu, saya juga berterima kasih karena dengan konseling kelompok ini, saya jadi mengetahui dan mencari solusi atas permasalahan yang dialami Mbak Hana tadi.
Dan saya pribadi juga mengetahui cara-cara mengatasinya. Saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu sudah mengarahkan kami dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua, teman-teman saya dan Ibu atas konseling hari ini karena saya mendapat manfaat dari itu semua. Ya, teman-teman, terima kasih kembali. Kalau begitu, izinkan saya untuk mengakhiri sesi konseling hari ini. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Semoga permasalahan teman-teman ini dapat terselesaikan dengan adanya konseling kelompok ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih banyak, Bu.